pernah mendengar itu tadi yang diceritakan dan Rom. Jadi begini, salatnya Sayyidina Ali itu ada tiga versi cerita. Yang pertama itu ketika dia sementara salat di masjid itu ada pengemis masuk, tak minta. Rupanya sahabat tidak ada yang hiraukan. Sayyidina Ali sebegini tangannya, rupanya ada cincin. Tapi yang jelas bukan cincin emas karena dia tidak pakai, mungkin cincin perak. Dikasih begini tangannya, diambil. Rasulullah juga pernah sementara salat itu dan ada sahabat yang datang manggil Rasulullah begini. Kode. Jadi berarti bukan total lupa sama sekali. Rasulullah juga pernah salat, tiba-tiba ada Aisyah ya, pintu. Rasulullah melangkah, tidak lebih dari 3 langkah buka. Udah salat. Jadi itu. Nah, Sayyidina Ali salatnya pernah begitu. Yang kedua itu ceritanya mengenai sorban. Jadi uji. Kan Rasulullah itu punya kemampuan untuk mendeteksi. Sedangkan Haji Ismail saja orang di Kandia itu bisa mendeteksi orang khusus atau tidak. Gurunya Profesor Mahidin. Berguru itu. Tapi meninggal nih. Apalagi Rasulullah. Jadi orang andalkan Ali. Wah, mulai dari takbir Allahu Akbar, konsentrasi, zikrullah. Di saat dia mau salam, kira-kira warna apa itu serbannya? jadi di level kedua, level ketiga itu tadi. Jadi seorang sahabat Sayyidina Ali sendiri salatnya ada 3 versi. Tentu tinggal kita memilih mana yang mana saja kemampuan kita. Jadi pembagiannya tadi itu Pak Amir ada 3 ya. Ada yang kalau hasbi as-siddiq dibagi 5. Salat pertama itu asal salat saja. Rukunnya tidak ada sama sekali. Salat anak-anak itu tidak diterima, malah diasap. Yang kedua itu rukunnya sudah bagus, gerakan sudah tepat, tapi jalan-jalan, salat tamasa. Jadi olahraga saja, bukan olah batin. Yang ketiga ini sama dengan orang naik sepeda, setengah mati dia sebentar dia lupa, tapi dia tarik lagi, karena atensi hanya satu. Kalau kita nonton televisi, makanan kurang enak. Kalau kita nikmati makanan, kurang konsentrasi ke televisi. Hanya satu atensi. Jadi kalau full atensi, nah, jadi itu. Yang ketiga ini, level ketiga ini Pak Amin ini sudah berusaha, tapi setengah mati dia. Selalu ingat. Tapi dia selalu berusaha. Nah ini dipertimbangkan. Kalau yang di bawah ini dihasap, udah dipertimbangkan. Yang keempat itulah salat awam yang sampai dari takbir itu sudah berusaha ingat Allah. Kalau yang kelima itu memang salatnya husuknya orang husuk. Itu sudah dituntun itu. Itu levelnya salatnya Nabi, salatnya Rasulullah. Jadi takbir itu sudah dituntun itu. Sudah terbuka tabir antara hamba dan Tuhan. Ya itulah ya, mungkin yang sangat tinggi. Mungkin bukan kelas kita ya, tapi siapa tahu banyak orang yang tidak disangka-sangka bisa begitu. Mungkin kita pandang enteng orangnya, tapi dia ada. Saya dengar bahwa kalau dalam salat, kalau satu sudah khusus sudah dapat semua apa ya? Ada, tapi saya tidak pernah dapatkan hadisnya secara langsung itu. Tapi banyak kali saya dengar orang cerita, termasuk ustaz, bahwa kalau kita berjamaah, kalau ada yang sudah khusus maka iya. Tapi saya teksnya hadis itu belum pernah saya dapatkan. Tapi kita berharap mudah-mudahan begitu. Itulah hikmahnya berjamaah. Jadi intinya itu berserah diri ya. Jadi tadi itu levelnya itu. Yang penting kita berusaha. Macam itu. Masa sahnya khususnya tidak itu urusan Allah. Karena yang dinilai itu upaya. Usaha itu yang dinilai oleh Allah itu. Sama dengan orang mengaji ya. Ada yang mengaji bagus, ada yang mengaji patah-patah. Yang patah-patah ajiannya itu biasanya dapat pahala lebih besar. Usaha. Ya jadi itulah. Adapun tadi itu pos itu itulah ya, itu pos itu memang begitu Pak Amin. Ada itu, tapi itu pemula. Waktu takbir, waktu kita iyakah, ka itu hadir itu lawan bicara kita. Iyakah na'budu wa iyaka nasta'in. Seandainya ini pengandaian, seandainya hanya satu surat diturunkan oleh Allah, maka cukup Fatihah. Seandainya pengandaian, bukan berarti kalau andai itu tidaknya, kalau seandainya saya burung, jelas bukan burung. Seandainya ada satu surah Al-Fatihah. Seandainya hanya satu ayat,
Ini saja. Iya, kena bunuh, iya kena nasta'in. Begitu pentingnya itu, makanya itu memang jangan sampai ya karena orang lain kita ingat, dia yang isom Allah. Kemudian terakhir syahadat. Ada yang tambahkan salam. Jadi kalau salam itu Pak kasih begini, salam kasih saudara-saudara kita sebelah kanan semua. Makanya agak begini supaya kena semua saudara kita di sebelah kiri. Tapi yang wajib kan hanya kanan, pernah dijelaskan. Kenapa hanya kanan? Karena bumbu bundar. Resonansinya itu sampai, getaran itu sampai. Pernah kita bahas di sini. Kalau saya bicara ini sampai di Amerika ini. Buktinya kalau ada HP yang memperbesarkan, berarti getaran. Karena getaran di udara itu sama dengan kolam. Begitu kita buang, makin lemah. Begitu pula suara. Jadi suara begitu keluar itu sampai kemana-mana. Maka tidak ada suara yang hilang sebenarnya. Makanya di omil akhir itu akan bicara semua benda-benda. Saya kira itu saja, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendekati khusyuk. Ya mudah-mudahan atau khusyuk, ya kita usaha yang penting. Kalau ada yang mau tambahkan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sedikit saya mau tambahkan, Pak. Alhamdulillah rekan-rekan dari Masjid Jamiatul Khair tadi beberapa pembicara menurut saya pada dasarnya adalah membicarakan masalah hakikat atau fikihnya saja tentang bagaimana khusyuk itu. Tapi saya kepingin meninjau dari sudut eksternal daripada berjamaah ini. Kalau tadi Pak Den Romo memberikan contoh adanya di tangan kanannya janji, dan setelah ditanya dia tahu, itu artinya dia tidak khusyuk. Itu kesimpulannya. Artinya itu faktor eksternal, otaknya masih berpikir. Seperti tadi Den Gemba mengatakan bahwa faktor lingkungan kalau di samping Ka'bah insya Allah khusyuk. Karena itu menurut saya karena pakaiannya sama semua, warna putih semua dan sebagainya, pakai baju haram, baju ihram. Nah, itu kan salah satu faktor semua. Dan untuk itu saya meninjau secara internal, umpamanya di Masjid Jamiatul Khair ini. Saya pernah mengatakan, bagaimana bisa kita khusyuk? Beberapa jamaah berpakaian yang apa adanya. Bahkan lebih ekstrim saya mengatakan, maaf ini sudah menjelang pemilu. Nanti ada rekan-rekan kita tidak menghalangi. Tapi dia memakai baju-baju yang membuat orang-orang di belakangnya ya tidak disuruh membaca tapi terpaksa karena dia lihat. Pertanyaan saya, apa bisa khusyuk? Itu. Nah, kemudian memang serba susah. Apakah kita mau melarang? Tapi barangkali mungkin nanti suatu waktu Pak Den Romo di layar itu semoga jamaah melaksanakan salat dengan tertib dan sopan. Maksud saya di sini ada gambarnya, mungkin berbaju seperti kita semua ini, baju lengan panjang, sehingga kita tidak melarang, tapi dia menyadari bahwa janganlah kau pakai baju apa adanya, pakai celana levis yang dipakai kerja di sana, masuk juga di masjid. Tapi itu urusan pribadi. Tapi bagaimana? Karena ini judulnya adalah khusyuk. Menurut saya ini salah satu faktor yang menyebabkan terganggunya orang di sekitar kita, sehingga dia tidak bisa khusyuk. Saya kira demikian.